Sobat Penerbangan, kembali lagi di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Kalau di episode 5 yang lalu, udah dibahas tentang arus listrik, tahanan, tegangan, daya dan energi, serta sumber arus arah. Nah, di episode ke-6 ini kita bakal naik level sedikit ke dunia hukum. Tenang, bukan hukum pidana apalagi tilang ya. Kita akan bahas 3 hukum penting dalam dunia kelistrikan. Yang pertama, hukum Ohm. Yang kedua, hukum Kirchhoff yang ternyata ada 2. Dan yang ketiga, hukum jembatan Wheatstone. Tapi jangan khawatir Kak, kita nggak akan bahas sendiri. Udah hadir bersama kita narasumber andalan dari Prodi Teknik Listrik Bendara, yaitu Mas Gabriel Gemma Lokenanta. Selamat datang Mas Anta, senang banget bisa ngobrol bareng di episode kali ini. Halo juga Kak Nata, halo juga para sobat setia pendengar podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Siap nyalain logika? Jangan sampai korsleting ya otaknya. Yuk kita bahas listrik, pakai bahasa ya, bikin nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke segmen 1 ya Mas, tentang hukum Ohm. Bisa berikan sedikit penjelasan tentang hukum Ohm? Baik Kak, jadi hukum Ohm itu sebenarnya adalah hukum yang paling dasar banget di dunia kelistrikan. Nah, jadi hukum Ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan hambatan dikali arus. Nah, supaya gampang, itu ada triknya Kak. Biasanya kita menggunakan rumus segitiga Ohm, di mana kita bayangin tuh, segitiga, jadi paling atas itu adalah huruf V atau tegangan. Kemudian di bawah itu adalah huruf I dan R. Jadi kalau posisinya dia samping-sampingan, itu dikali. Sedangkan kalau posisinya atas bawah, itu dibagi. Nah, triknya itu adalah kalau kita mau mencari, kita tutup apa yang mau kita cari. Dan begitu. Jadi contohnya misal kita mau cari V, V-nya kita tutup, maka didapat I dan R di bawah. Jadi V sama dengan I dikali R. Begitu juga I atau R, kita tutup, maka nanti dapat V dibagi I atau V dibagi R. Begitu Pak. Wah, triknya keren nih, bisa langsung kita pakai. Ada contoh soal nggak Mas? Tentu dong Kak. Jadi contohnya nih, misal sebuah resistor besarnya 10 ohm dihubungkan ke baterai dengan besar tegangannya yaitu 12 volt. Berapa sih arus yang mengalir? Nah, jadi satuan arus itu adalah I. Nah, jadi I itu kita tutup. Kita bayangkan pakai segitiga tadi. I kita tutup, maka didapatkanlah sama V sama I sama dengan V dibagi R. Jadi tegangannya tadi V yaitu 12 volt. Dan R-nya itu adalah 10 ohm. Maka 12 dibagi 10, maka didapat besar arus yang mengalir itu adalah 12 dibagi 10 sama dengan 1,2 R. Baik Mas, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu hukum Kirchhoff 1. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff 1? Ini soal arus ya? Ya, betul Kak. Jadi intinya itu adalah hukum Kirchhoff. Jumlah arus masuk yang mengalir dalam satu titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Nah, jadi contohnya nih, misal dalam satu titik cabang terdapat 2 arus masuk, yang besarnya itu 3 ampere dan 2 ampere. Lalu terdapat 2 arus yang keluar, di mana yang diketahui satu cabangnya itu adalah 4 ampere. Nah, kira-kira berapa sih cabang satunya lagi besar ampere yang keluar? Nah, jadi kita hitung dulu tuh. Arus masuknya tadi kan ada 2, ada 3 dan 2. Nah, 3 dan 2 ini kita tambah, maka arus masuknya itu total adalah 5 ampere. Kemudian ada 2 cabang lagi arus keluar. Yang diketahui itu 4 ampere. Lalu dicari satunya lagi arus keluarnya berapa sih? Nah, maka tadi kita sudah dapatkan kan arus masuknya itu adalah 5 ampere. Sedangkan arus yang keluarnya itu baru 4 ampere. Jadi 5 dikurang 4. Maka didapatkanlah kalau ternyata arus yang mengalir dalam satu cabang yang kita cari itu besarnya adalah 1 ampere gitu. Kayak neraca arus ya, masuk dan keluar harus balance. Sekarang hukum Kirchhoff 2 nih Mas, tentang tegangan ya? Ya, betul Kak. Jadi hukumnya itu bilang kalau jumlah tegangan dalam satu loop yang tertutup itu sama dengan 0. Nah, jadi contohnya ini misal dalam satu loop terdapat satu baterai dengan besar tegangan 12 volt. Kemudian terdapat 2 resistor dengan masing-masing besarnya yaitu 3 ohm dan 1 ohm. Kira-kira berapa sih arus yang mengalir? Nah, jadi caranya adalah kita hitung dulu nih total resistornya berapa besarnya. Tadi kan ada 3 ohm dan 1 ohm. Itu kita tambahkan. Maka R total dalam rangkaian itu adalah 4 ohm. Nah, kemudian kita cari nih arusnya. Berapa sih arus yang mengalir dalam rangkaian itu? Tadi kan kita pakai rumus segitiga. Misal kita mau mencari I. Jadi I-nya yang ditutup, maka didapat bahwa V dibagi R. Nah, tegangan baterai tadi kan 12 volt tuh. Dan besar arusnya itu adalah besar hambatan itu adalah 4 ohm. Nah, ini sudah jadi 12 volt kita bagi dengan 4. Maka didapatkan bahwa
arus yang mengalir itu adalah 3 ampere. Nah, begitu. Gimana sih cara membuktikannya? Kita kalikan arus tadi dengan masing-masing resistor tadi. Jadi tadi kan arusnya adalah 3 ampere. Kita kali dengan resistor 1 yang besarnya 3 ohm. Maka 3 dikali 3 adalah 9. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 3 ampere tadi kita kali dengan resistor kedua yang besarnya 1 ohm. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, yang pertama tadi kan sudah kita dapat 9 volt. Terus kita tambah dengan 3 volt tadi. Ternyata betul bahwa total tegangan itu adalah 12 volt. Begitu kan? Oke. Kalau hitung 2 loop gimana, Mas? Nah, jadi 2 loop, contohnya lagi nih. Loop 1 terdapat baterai dengan besar tegangan 10 volt. Kemudian terdapat 2 resistor dengan masing-masing besarnya itu adalah 2 ohm dan 3 ohm. Kemudian di loop kedua terdapat 2 resistor juga, di mana resistor 2 itu tadi yang sudah kita sebutkan besarnya 3 ohm. Kemudian terdapat resistor 3 juga, besarnya 5 ohm. Dan terdapat baterai juga, tegangannya 5 volt. Nah, dari situ nanti kita masukkan rumusnya dan didapatkan persamaan. Terdapat 2 persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah 10 sama dengan 2I1 ditambah 3 dalam kurung I1 dikurang I2. Kemudian persamaan keduanya itu adalah 5 sama dengan 5I2 ditambah 3 dalam kurung I2 kurang I1. Nah, setelah kita dapatkan persamaan itu, nanti kita selesaikan dengan cara substitusi atau eliminasi. Nah, jadi intinya itu adalah arusnya itu berbagi di resistor 2 tadi. Gitu kan. Baik, Mas Anta. Kita lanjut ke segmen 4 ya. Jembatan Wheatstone. Bisa dijelasin dengan bahasa yang gampang banget nggak, Mas Anta? Bisa dong. Jadi kita membayangkan nih, jembatan ini berbentuk kotak, di mana di 4 sisi jembatan itu tadi terdapat 4 resistor, di mana digambarkan sebagai R1, R2, R3, dan Rx, di mana Rx itu adalah resistor yang akan kita cari besarnya. Kemudian di tengah jembatan itu ada yang namanya galvanometer. Nah, jadi kalau galvanometer ini sama dengan 0, berarti artinya kan jembatannya itu harus imbang kan. Nah, jadi kita pakai rumus, di mana rumusnya itu adalah R1 per R2 sama dengan R3 per Rx, gitu. Jadi kayak kita main timbangan gitu ya? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya Mas Anta atas penjelasannya yang luar biasa hari ini, mulai dari hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2, sampai ke jembatan Wheatstone. Semoga penjelasan ini bisa jadi pencerahan, khususnya buat teman-teman mahasiswa Prodi TLB, dan semua sobat elektro di luar sana yang lagi belajar rangkaian listrik. Sama-sama Kakak. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan seputar materi ini. Semoga podcast ini sangat bermanfaat untuk para penonton. Kalau bisa masih ada yang bikin korslet nih, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita jawab bareng-bareng. Wah, keren. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen pada channel ini. Selalu ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Sampai jumpa. Salam pro prestasi. Torang bisa, torang bersaudara. Bye-bye.